menjelaskan tentang apa materi hari ini? Dekomposisi. Iya, dekomposisi dan komposisi. Komposisi itu apa sih? Semua bahkan kita di sini mau menyusun bangun data, menyusun bangun menjadi bentuk yang lebih kompleks. Ya, tadinya bangunnya sederhana, ada segitiga, ada apa lagi? Ada persegi, persegi panjang, ya kan? Dibuat menjadi satu bangunan yang lebih kompleks. Bisa menjadi bentuk apa aja tuh? Jendela, bisa jendela, bisa apa lagi? Mobil-mobilan, ya. Kalau di komposisi itu memecah atau memisahkan bangunan ya, bangunan menjadi bangunan yang lebih kecil lagi, yang lebih sederhana. Ya, paham? Ibu akan menjelaskan melalui poin-poin yang ada di papan tulis. Kalian simak dengan baik ya. Komposisi dan dekomposisi bangun data. Coba lihat ke depan. Ada bangun apa itu? Ada bentuk apa itu? Rumah. Kira-kira di situ ada bangun datar apa aja ya? Persegi panjang, betul. Jajar genjang, betul. Apa lagi? Persegi, apa lagi? Kotak itu sama aja kayak persegi enggak? Ya. Itu kotak ya. Komposisi tadi aku sudah menjelaskan. Kita lihat lagi pengertiannya. Komposisi adalah bangun datar. Komposisi bangun datar adalah gabungan dari dua atau lebih bangun datar untuk membentuk bentuk yang baru. Misalkan tadinya segitiga bisa menjadi rumah, ditambah bangun datar yang lain, ya kan? Dua atau lebih. Nah, contohnya ada persegi dan segitiga. Bisa menjadi apa katanya tuh? Bisa menjadi rumah. Tuh, kalau persegi dan persegi panjang, persegi dan segitiga bisa menjadi rumah, ya betul, rumah. Apalagi nih contohnya? Ada segitiga apa nih yang di sini? Segitiga sama kaki. Kenapa dibilangnya segitiga sama kaki? Karena kakinya sama. Ininya sebetulnya sama, ya kan? Ya dong. Nah, yang di bawahnya ini apa ya? Segitiga apa? Segitiga sama sisi. Karena sisinya sama. Panjangnya sama sisinya. Ya. Udah paham belum? Nah, kenapa dibilang komposisi? Karena gabungan dari dua bangun datar. Ada apa aja ini bangun datar yang tadi ini? Sama kaki dan segitiga
Jadi beberapa bangun datar yang lebih sederhana. Jadi istilahnya mah dipisahkan. Ya, dipecah. Ya, dipecah. Kira-kira dari bentuk itu, misalkan kayak rumah, bisa jadi apa? Kan kalau tadi disusun, kalau ini diurai atau dipecah. Bisa. Ya. Contohnya, nih ada trapesium. Ternyata trapesium itu terbentuk dari beberapa bangun datar, bisa terbentuk dari beberapa bangun datar. Ya, tahu nggak trapesium itu? Bentuknya biasanya ada di mana? Atap apa? Iya, atap rumah kan ada yang bentuknya seperti trapesium ya. Ya kan? Ya. Nah, trapesium itu ternyata gabungan dari beberapa bangun datar. Ada apa aja Pak tadi di sini lihat di depan? Segitiga, betul. Segitiga apa namanya ini? Kalau ada sudutnya 90 derajat. Segitiga apa yang 90 derajat? Segitiga siku-siku. Pintar, tepuk tangan untuk Adrien. Segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, segitiga siku-sikunya ada tuh dua. Dan ini apa namanya bangun datar apa? Segi panjang. Yang itu gimana? Yang persegi panjang ya benar, persegi panjang. Tuh. Dipisah, tadinya trapesium dipisah menjadi ada 3 bangun datar. Segitiga satu siku-siku ada 2 dan persegi panjang. Itu namanya dekomposisi. Komposisi, simpulannya apa? Coba. Bahwa komposisi itu bisa kita pahami bahwa hal yang rumit bisa kita pecah. Kalau secara luasnya bisa dalam suatu pandangan komposisi kan kita itu menggunakan imajinasi kita bahwa hal yang rumit bisa dipecah menjadi lebih sederhana, ya kan? Bukan masalah matematika saja ya. Di kehidupan sehari-hari juga, jika ada hal yang rumit, kan? Di sini ada alat peraga. Di sini ada alat peraga. Ada beberapa bangun datar. Coba kita absen dulu satu bangun datarnya apa aja? Trapesium. Segitiga. Iya. Nah, kalau kita bikin komposisi, kira-kira dari beberapa bangun datar ini bisa terbentuk apa ya? Rumah. Kalau rumah, bangun datarnya apa aja? Ya, boleh segitiga yang ini ya, segitiganya ya. Segitiga sama trapesium ya. Adrien pinter banget. Tahu Adrien. Untuk sekarang dipecah. Kita akan melihat pada video mengenai tangram. Tolong sikapnya yang baik ya. Tangram itu puzzle Cina ya kalau nggak salah ya.
Dari ketujuh ruang geometris itu, kita bisa membuat aneka kreasi. 7 bidang geometris terdiri dari 2 segitiga sama kaki besar, 1 segitiga sama kaki sedang, 2 segitiga sama kaki kecil, 1 gagang ninja, dan 1 persegi lintang. Yuk, kita kenali satu bidang geometris. Itu kalian simak dengan baik. Ya. Yang ada di sini ada tugas kelompok. Jadi kamu harus fokus melihat videonya. Ya, siap tidak? Siap. Kita mulai videonya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mobil sedang main apa ya? Oh, itu namanya permainan belakang. Mobil untuk bentuk-bentuk balon geometri menjadi kreasi yang menarik. Yuk, kita cari tahu tentang kapal. Kapal terdiri dari 7 bidang geometri. Dari ketujuh ruang geometri itu, kita bisa membuat aneka kreasi. 7 bidang geometri terdiri dari 2 segitiga sama kaki besar, 1 segitiga sama kaki sedang, 2 segitiga sama kaki kecil, 1 gagang ninja, dan 1 persegi lintang. Yuk, kita kenali satu bidang geometri itu. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Bidang geometri yang kedua adalah gagang ninja. Namun gagang ninja memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Bidang geometri yang ketiga adalah persegi. Bisakah teman-teman menentukan ada berapa sisi yang ada di dalam persegi ini? Mari kita lihat bersama bidang ini. 1, 2, 3, 4. Dari 7 bidang geometri itu, kita bisa membuat beberapa bentuk. Ini namanya bidang mobil. Coba sebutkan bentuk apakah itu? Itu tangan kucing, bangunan, dan burung yang dibuat mobil. Bisakah mengaduk mobil yang berbentuk lain? Bersama mobil ini akan semakin akrab. Nah, tadi kita melihat video penjelasan mengenai tangga. Tangga ternyata bisa dibentuk menjadi beberapa bentuk ya. Yang tadi kita udah lihat biasa ya.
Betul tidak, teman-teman yang lain? Katanya dari rumah ini, katanya ada bangun datar trapesium persegi panjang dan persegi. Trapesium ada 1, persegi panjang ada 3 dan persegi ada 8. Betul tidak? Betul. Tutup. Betul tidak, teman-teman yang lain? Katanya dari rumah ini, katanya ada bangun datar trapesium persegi panjang dan persegi. Trapesium ada 1, persegi panjang ada 3 dan persegi ada 8. Betul tidak? Betul. Betul. Tutup.